الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن ذلك على الشاهد من الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat wabil khusus kepada pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah senantiasa dan selalu kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang merupakan sebaik-baik bekal kita di dunia maupun kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan: "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka kita adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah tidak lain adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Qur'anul Karim. Ini adalah mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh kita adalah orang yang beruntung menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan Al-Qur'an kepada kita. Para ulama mendefinisikan Al-Qur'an itu huwal kitabul mu'jizul munazzalu 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawati. Kata ulama, Al-Qur'an adalah Al-Kitab yang tertulis, al-mu'jizu yang merupakan adalah mukjizat dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-munazzalu 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, al-muta'abbadu bi tilawati yang membacanya adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Al-Qur'an dikatakan sebagai mukjizat terbesar? Sampai detik ini tidak ada satu huruf pun dalam Al-Qur'an yang berubah atau yang berani merubah. Karena Allah sudah jamin, memberikan garansi akan keutuhan Al-Qur'an. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami pula yang menjaga Al-Qur'an itu. Para ulama memberikan statement kalimat inna nahnu dengan menggunakan kalimat nahnu ini dalam menjaga kelestarian Al-Qur'an ada peran kita sebagai umat baginda Rasul. Mereka adalah para hafidh-hafidhah. Mereka orang yang senantiasa istiqomah untuk membaca
Al-Quran, mereka juga ikut berpartisipasi dalam menjaga keutuhan dan kemurnian Al-Quran. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sungguh ironis, LPTK Provinsi Banten meriset ada kurang lebih 40% lebih masyarakat Banten tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan akhir-akhir ini telah dilakukan oleh Kementerian Agama, diuji, dites guru-guru PAUD, guru-guru agama, SD negeri, SMP dan seluruhnya. Ternyata ada kurang lebih 50% guru agama yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ini sungguh ironis sekali. Oleh karena itu, momentum menjelang Ramadan, mari dekatkan diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Yang Allah katakan Al-Quran ini al-muta'abbad. Para ulama mengatakan bahwa al-muta'abbadu bitilawati, membaca Al-Quran adalah merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu ada beberapa keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama, bahwa orang yang membaca Al-Quran itu kelak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong kita di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, mari kita baca Al-Quran. Mari kita dekatkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran itu ketika kita membaca Al-Quran, kata Rasulullah, satu huruf itu akan diberikan satu kebaikan. Kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Barang siapa membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Kata Rasulullah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu sama dengan 10 kebaikan, 10 pahala di sisi Allah. Kemudian kata Rasulullah, la aqulu alif lam harfun. Aku tidak mengatakan bahwa kalimat alif lam mim itu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tapi bahwa alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Sehingga ada 3 huruf yang kita baca ketika kita mengucapkan kalimat alif dan mim, dikalikan 10, maka secara otomatis kita mendapatkan 30 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa luar biasa ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian keutamaan yang lain berdasarkan hadis Rasulullah SAW, masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujah. Rasulullah membuat perumpamaan orang yang beriman yang sering membaca Al-Quran itu diibaratkan seperti utrujah, buah yang manis dan wangi, harum baunya. Itu orang mukmin yang sering membaca Al-Quran. Sementara perumpamaan yang lain kata Rasulullah, orang beriman, orang mukmin yang tidak pernah baca Quran atau jarang membaca Al-Quran, maka dia seperti tamroh, seperti buah kurma. Memang manis rasanya, tetapi tidak harum baunya. Itulah perumpamaan Rasulullah memberikan perumpamaan kita bagi kita orang yang beriman yang senantiasa membaca Al-Quran. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Begitu banyak keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Lebih-lebih bagaimana kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan kita wajib setiap hari. Maka ironis, kalau kita orang tua bisa membaca Al-Quran, bagaimana dengan anak-anak kita? Anak-anak kita lebih cenderung mereka setiap hari memegang handphone. Mereka tiap hari bermain game dengan handphone, asik dengan handphonenya. Sementara kita orang tua cuek. Sementara kita orang tua membiarkan mereka, tidak pernah mengajarkan, tidak pernah menyuruh mereka untuk membaca Al-Quran.
Maka inilah yang digambarkan oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman nanti Al-Quran itu hanya mushaf dan tidak pernah dibaca oleh kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah, berikan kita kekuatan kepada keturunan anak-anak kita semua untuk senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا